Saat dikonfirmasi media, ia menyangkal, tapi suara dan logatnya dikenali banyak orang. Tak lama, muncul sosok bernama Darto, mantan anggota GRIB, yang memberanikan diri tampil di depan publik. Dalam konferensi pers dadakan, Darto berkata lantang, apa yang dilakukan GRIB di Kalimantan sudah keterlaluan. Mereka nggak cuma ganggu warga adat, tapi sengaja bikin konflik biar proyek tambang jalan terus. Saya sendiri disuruh bawa anak buah buat intimidasi warga. Pengakuan Darto jadi titik balik. Polisi segera memanggil beberapa petinggi GRIB untuk diperiksa. Kantor GRIB di Jakarta yang sebelumnya dijaga ketat mulai terlihat panik. Wartawan terus menyorot pintu masuk. Sementara masyarakat Dayak justru semakin solid. Malam itu, Pak Angga diajak bertemu dengan perwakilan Kementerian Hukum dan HAM dalam ruangan sederhana. Ia menyerahkan dokumen berisi bukti pelanggaran GRIB. Mulai dari foto intimidasi, rekaman suara, hingga surat laporan warga adat yang sebelumnya tak ditindaklanjuti aparat lokal. Seorang pejabat kementerian terlihat terdiam sesaat setelah membaca semua itu. Ia berkata, kami tidak bisa janji langsung membubarkan, tapi saya pribadi malu dengan apa yang terjadi. Ini bukan sekadar ormas, ini soal martabat bangsa. Di sisi lain, DPR mulai mendesak pengkajian ulang izin semua ormas yang terlibat. Pelanggaran HAM, beberapa anggota dewan bahkan mengusulkan revisi Undang-Undang Ormas, agar ormas tak bisa dijadikan tameng kelompok bisnis hitam. Sementara itu, tekanan publik meningkat. Tagar, bubar Kangrip trending 3 hari berturut-turut. Para artis, tokoh agama, dan mahasiswa ikut bersuara. Beberapa kampus di Jakarta mulai menggelar diskusi publik soal kekuatan adat dan penyalahgunaan kekuasaan ormas. Pak Angga tak tinggal diam. Ia bersama utusan adat dari Kalimantan dijadwalkan berbicara di forum kebangsaan yang dihadiri pejabat tinggi dan tokoh masyarakat. Dalam pidatonya, ia berkata, negeri ini bukan milik ormas, bukan milik korporasi, negeri ini milik rakyat dan leluhur. Kami datang bukan untuk perang. Kami datang karena keadilan sudah lama dikubur. Riuh tepuk tangan menggema. Malam itu, dari hutan ke ibu kota, suara rakyat adat akhirnya didengar. Tapi, GRIB tidak tinggal diam. Malam berikutnya, beberapa tokoh adat mendapat ancaman. Malam itu, Jakarta seakan tak tidur. Setelah pidato Pak Angga mengguncang forum kebangsaan, muncul ketegangan baru. Beberapa tokoh adat Kalimantan yang menginap di hotel melaporkan ada orang mencurigakan memantau gerak-gerik mereka. 2 wartawan lokal yang selama ini aktif membongkar kasus GRIB mengaku dibuntuti. Ancaman makin terasa nyata. Saat mobil dinas milik salah satu utusan adat ditemukan bannya disayat. Sebagian dari mereka mulai takut, tapi Pak Angga tetap tenang. Kalau kita mundur sekarang, artinya kita biarkan mereka menang, ujarnya, sambil menatap langit kota Jakarta yang gelap. Di hari yang sama, sidang internal Kementerian Hukum dan HAM digelar tertutup. Isinya membahas potensi pencabutan izin GRIB. Namun tekanan dari berbagai pihak membuat proses itu tidak semudah yang dibayangkan. Beberapa tokoh politik dan pengusaha ternyata terafiliasi dengan GRIB. Bahkan ada yang terbukti menerima aliran dana dari proyek tambang ilegal di Kalimantan. Sementara itu, masyarakat Dayak di kampung-kampung mulai menggelar ritual adat sebagai bentuk dukungan spiritual untuk para utusan di Jakarta. Mereka menyalakan api unggun, berdoa di rumah panjang, dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Video-video ini menyebar di media sosial dan membuat masyarakat Indonesia haru. Tengah malam, sebuah video pendek viral. Isinya, rekaman seorang ibu dari pedalaman Kalimantan yang menangis torsidu-sidu di depan kamera. Ia bercerita bagaimana suaminya, seorang penjaga hutan adat, dihabisi oleh orang tak dikenal setelah menolak menyerahkan lahan pada ormas hitam. Di belakangnya, tampak anak-anak kecil duduk diam memegang foto almarhum. Kalau kalian masih punya hati, tolong dengar suara kami, ucap sang ibu di akhir video. Rekaman ini meledak di dunia maya. Tagar, dengar suara adat dan bubar Kangrip kembali merajai trending topik nasional. Televisi mulai menayangkan liputan khusus. Bahkan stasiun internasional mulai menyorot kasus ini. Pak Angga dan rombongan makin disibukkan dengan undangan wawancara dari media, pertemuan dengan aktivis, hingga audiensi dengan DPR. Tapi makin terang perjuangan mereka, makin besar juga tekanan yang datang. Sebuah surat kaleng dikirim ke Sekretariat Adat Kalimantan di Jakarta. Isinya, peringatan agar Dayak berhenti mencampuri urusan orang kota. Tak tinggal diam. Organisasi mahasiswa dari berbagai kampus bergabung dalam aksi damai. Mereka menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR, membawa spanduk bertuliskan, "Kami bukan Dayak,
tapi kami bersama mereka. Suasana haru menyelimuti aksi itu. Seorang mahasiswa asal Papua bahkan menyatakan kalau tanah adat bisa dirampas hari